kita harus menyadari ya bahwa semua orang tuh punya timingnya masing-masing. Semua orang tuh punya waktunya masing-masing dan nggak sama satu orang dengan yang lainnya. Orang yang udah menikah pun belum tentu loh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Oke, kali ini aku mau share tentang galau jodoh ya. Nah, ini terutama untuk yang single-single tentunya. Dan apa ya, satu problem ini kebanyakan adalah yang terjadi di society kita gitu ya, sampai membuat kita ada yang frustasi, ada yang sampai nggak fokus melakukan hal lainnya gitu, hanya memikirkan hal ini aja kayak gitu. Nah, gimana selengkapnya, tonton terus videonya ya. Nah, aku angkat pembahasan ini sebenarnya dari luar ya, kayak modelnya itu kayak banyak orang-orang yang kita kumpul di mana gitu ya, pembahasan ini sering banget dibahas gitu, atau diceritakan gitu, dicurhatkan gitu. Dan kemudian ada juga nih orang-orang yang suka gibahi atau ngosipi orang-orang yang belum dapat jodoh kan kayak gitu. Nah, itu tentunya sebagai salah satu bentuk uji mental ya, tekanan mental tersendiri bagi yang mungkin orang yang gampang banget ke distract dengan orang lain, dengan kata-kata orang, atau kebanyakan orang-orang yang mencari kebahagiaannya dengan di luar sana gitu, tidak ke dalam dirinya, tapi ukuran kebahagiaan dia adalah ukuran orang lain, bukan ukuran dari dia sendiri. Nah, tidak menampik kemungkinan ya gitu kan, kalau orang yang dimana usianya tuh sudah waktunya gitu ya di kalangan society kita, kalau terutama untuk perempuan nih ya kan, perempuan ini kayak identik kayak terlalu sensitif banget lah masalah ini kayak gitu, apalagi kalau udah usianya menginjak harusnya udah nikah gitu ya, tapi belum nikah. Nah, sekarang pertanyaannya, harusnya nikah itu dari siapa sih yang melebeli gitu? Umur sekian harus nikah, umur sekian harus punya anak, umur sekian harus ini harus itu sebenarnya adalah kan produk society kita ya. Tidak ada satu dalil sekalipun gitu ya bahwa umur menikah itu umur sekian, atau punya anak itu umur sekian, sukses itu loh umur sekian, itu tidak ada. Yang menyebabkan itu adalah, yang melabeli itu adalah society kita gitu. Itu jadi produk-produk society di lingkungan sekitar kita, dan kita ke distract dengan itu gitu. Kita tidak lari ke ke hukumnya sebenarnya gitu, tapi kita larinya ke lingkungan sosial kita. Nah, itu salahnya kita gitu ya. Kenapa ini menjadi hal yang digalaukan banget gitu. Kalau galau atau resah itu biasa ya, namanya juga manusia, apalagi dimana mungkin yang seumuran dia gitu udah nggak kayak kita yang masih sendiri gitu ya. Ya wajar lah kayak gitu. Cuman bagaimana bisa mengolah itu menjadi satu kenikmatan tersendiri. Ya, ingat bahwa apapun yang terjadi sama kita itu sumbernya satu ya, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini menyadari itu gitu ya, oh ini sumbernya dari Tuhan, ini bukan kehendak aku, kalau kehendak aku nggak kayak gini gitu ya kan, kalau kehendak aku ya sudah pasti kayak society kita, society aku itu gitu, tapi ini kehendak Tuhan gitu. Bagaimana kita mencari kenikmatan tersendiri di balik kehendak Tuhan yang mungkin tidak berkesesuaian dengan apa-apa yang ada di lingkungan sosial kita gitu. Bagaimana mencari kesenangannya, mencari kenikmatannya di saat kita diomongin banyak orang, dimana mencari kesenangannya, kenikmatannya dikala kita dipandang oleh orang lain pun tidak kayak biasanya, kayak tidak sewajarnya kayak gitu. Mungkin kayaknya kita ini cuma salah tempat aja ya gitu ya, kayak di Asia Timur, misalnya kayak negara Korea, Jepang, itu kan ada yang umur 30 lebih ya mereka santai aja belum nikah, bahkan 40 lebih juga ada yang belum menikah gitu, dan mereka fine-fine aja gitu, karena memang budayanya tuh mungkin kayak gitu. Nah, kita ada di tempat budaya yang nggak kayak gitu, gimana menyikapinya? Nah, tentunya kita harus menyadari ya bahwa semua orang tuh punya timingnya masing-masing, semua orang tuh punya waktunya masing-masing, dan nggak sama satu orang dengan yang lainnya. Orang yang udah menikah pun belum tentu loh mereka bahagia gitu. Selantang seluntung misalnya sama-sama berdua kemana kemari di rumah, siapa tahu jadi kucing dan anjing gitu. Ada banyak kayak gitu kan. Apalagi dari cerita-cerita yang aku dapet gitu ya, entah itu dari teman-teman, dari orang-orang di luar sana gitu. Pernikahan itu bukan suatu hal yang membuat kita bahagia gitu. Kita nggak bisa mencari kebahagiaan dari orang, kita juga nggak bisa mencari kebahagiaan dari pernikahan.
Nah, kalau selama kita ukuran kita kebahagiaan itu dari hal-hal yang kayak gitu, ya kita selamanya akan nggak bahagia. Malah dengan yang kita diuji, misalnya dengan belum ada jodohnya, terus kerjaan kita terbengkalai, kita nggak bisa berkarya, mungkin kita nggak bisa karena terlalu fokus kepada satu itu aja gitu. Dan malahnya fatalnya itu kita anggap sebagai satu masalah. Nah, sekarang gini, orang-orang yang masih sendiri dibandingkan dengan orang yang udah menikah, itu apa sih kenikmatannya? Di mana sih orang yang masih sendiri itu bisa mencari kenikmatannya? Gini teman-teman ya, orang-orang yang masih sendiri itu kenikmatannya itu adalah pada waktu gitu. Ya, satu kenikmatan, ingat, dua kenikmatan terbesar ya dari Tuhan yang dikasih adalah nikmat sehat dan waktu luang. Nah, kita itu dikasih nikmat waktu luang yang banyak. Ya, nggak ada anak, nggak ada pasangan, jadi kita disuruh fokus kepada diri sendiri. Self love-nya dibenerin, self inner work-nya itu diperbaiki, ya kan? Contoh misalnya, kita bisa riyadoh tahajud beberapa hari, atau riyadoh salawat ribuan kali dalam satu waktu, atau riyadoh istighfar ribuan kali dalam sekali tempo kayak gitu. Yang orang udah nikah nggak bisa gitu, mereka sibuk dengan ciptaan ya. Kita sibuk dengan Tuhan kayak gitu. Kita sibuk melayani Tuhan, yang menikah sibuk melayani ciptaan, kan kayak gitu. Bukankah itu satu bentuk rezeki gitu? Tapi kita juga tidak boleh memandang orang yang sudah menikah itu nggak punya waktu untuk melakukan hal-hal kayak gitu gitu. Nah, kita diberikan nikmat rezeki, ya kan? Rezeki waktu. Itu secara waktu kita banyak, kita bisa berkarya, kita berkreasi, ya kan? Kita bisa mengembangkan karir mungkin, kita bisa melakukan apa aja yang kita bisa lakukan gitu. Jadi analoginya kita jangan melihat atau kebahagiaan itu di segi orang lain, tapi di mana kita bisa mencari kenikmatan dari apa yang Allah kasih sekarang. Oh ya, sekarang aku masih sendiri ya, belum ada jodohnya. Di mana sih letak kenikmatan orang yang masih sendiri? Oh, ternyata aku punya banyak waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Aku punya banyak waktu untuk self love, membentuk kecintaan terhadap diri aku. Orang yang sudah mencintai dirinya, dia tidak akan mengharapkan cinta dari orang lain. Jadi kalau dia udah nikah, dia tidak mengharapkan cinta dari pasangannya, artinya tidak terlalu berharap ya. Jadi dia tidak mengukur kebahagiaannya dari pasangannya gitu, karena dia udah bisa bahagia dengan caranya sendiri kayak gitu. Jadi pada saat dia menikah memang beribadah, bukan mencari kebahagiaan dengan pasangannya atau dengan hal lainnya. Memang murni ibadah karena dia udah mencintai dirinya dia gitu. Dia nggak mencari kebahagiaan di orang, dia juga nggak mencari kebahagiaan pada apapun selain dirinya dia sendiri kayak gitu. Dan orang yang sudah self love-nya terbentuk, dia nggak akan kedisek dengan kata-kata orang gitu. Ya terserah aja mereka ngomongin kayak gitu, malah bagus dong kita diomongin, artinya kan pahala kita nambah ya. Orangnya nambah dosanya, kita nambah pahalanya. Jadi salah satu kalau mau cari dapat pahala itu gampang aja gitu. Buat aja kita diomongin orang, selesai gitu, kita pahala ya kan. Nah, itu sisi-sisi sebenarnya lebih banyak nikmatnya ya kalau bisa kita cari kenikmatannya itu di mana gitu loh. Kita bisa akan menemukan gitu, dengan mudah menemukan dan menikmatinya tentunya gitu. Ya sampai yang misalnya gini ya, kita ini sekarang lagi makan sayur bening gitu ya. Pada saat kita makan sayur bening, kita tuh nggak nikmati rasanya sayur bening, tapi kita mengharapkan atau menginginkan bakso misalnya. Nah, kita akan zonk teman-teman. Kita nggak ngerasain baksonya, emang karena nggak ada baksonya gitu. Dan kita juga nggak merasakan kenikmatan makan sayur bening. Karena apa? Kita fokus ke bakso, bukan ke apa yang kita rasakan sekarang. Akhirnya kita dapat apa? Zonk, kosong, kita nggak dapat apapun gitu. Nah, rugi ya kalau hari-hari kita itu diisi dengan zonk, nggak ada nilainya, nggak dapat apa-apanya gitu ya. Bukan berarti kita nggak berdoa, ya kita berdoa aja, tapi kita tidak kita tidak terpengaruh dengan kita tuh nggak terbebani dengan doa kita gitu loh. Kita tetap bisa mencari kenikmatan dari apa yang diberikan Tuhan saat ini, termasuk itu tadi ya kan. Nah, kalau kita udah bisa mendapatkan kenikmatannya itu, insya Allah apa yang kita mau itu nanti datang sendirinya kok gitu. Asalkan kita benar-benar ngerti nih, oh ini nih kita tuh harus apa sih gitu. Apa sih yang nikmatnya dari misalnya kita belum nikah sekarang gitu. Apa sih kenikmatannya? Kita nggak usah peduli orang tuh ngomongin kita kayak gimana lah, dia urusan dia sama Tuhan kok. Urusan kita kan urusan kita sama Tuhan gitu. Kenikmatan kita di mana nih yang diberikan Tuhan gini. Gitu. Kalau kita selalu kedisek dengan omongan orang, nah itu kita ya nggak akan bahagia. Yang ada kita stuck gitu. Justru pekerjaan mungkin kita terhambat, kita mau berkarya juga nggak jadi-jadi, ya kan. Kita mau ngelakuin apapun kita jadi banyak kepikiran gitu, kepikiran masalah kita sekarang kayak gitu loh. Jadi jangan sampai ya, sekalipun apapun yang nggak seenak apapun ya kondisi kita cari kenikmatannya gitu. Meskipun itu yang nggak kita suka, itu ada kenikmatan di balik itu teman-teman.
Oke ya teman-teman, dan satu hal yang harus diingat bahwa kita ini semua ya, semua manusia di muka bumi ini punya timingnya masing-masing, itu good time atau waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan kalau kita itu nyadari kayak gitu, kita nggak ada kok yang saling ngomongin satu sama lain, saling menghujat takdir satu sama lain gitu ya. Misalnya ini kita, karena aku masih sendiri, aku sukses nih, aku punya ini, punya itu, dia udah nikah, belum dapat apa-apa, masih minta suami, nggak boleh juga gitu ya kan. Dan orang yang udah menikah juga, untuk apa juga ngurusin hidup orang, menghujat-hujat orang, menggibah-gibah orang yang ada, Pak, lo tambah dosa lo gitu. Orang tambah cemerlang, kamu tambah sengsara kayak gitu, kamu tambah banyak dosa gitu. Lebih baik ya tadi, tidak perlu mengurusi orang lain, tidak perlu juga kita ke-distract dengan pendapat-pendapat orang atau lingkungan sosial kita. Kita berjalan di garis edar kita masing-masing, fokus menjalani pemberian atau menikmati pemberian Tuhan, dan cari kenikmatannya dari takdir yang Allah kasih. Tuhan selalu memberikan yang baik, yang nggak baik itu penilaian kita ya. Subhanallah, kan maha suci Allah atas segala hal yang terjadi di dunia ini, semuanya adalah baik, termasuk juga takdir yang Allah kasihkan ke kita saat ini. Oke teman-teman, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan terus berkarya, terus menebarkan manfaatnya kepada sesama, dan teruslah untuk berperasaan positif ya, berprasangka baik kepada Tuhan atas apapun yang terjadi pada hidup kita. Oke, sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!